Baik, assalamualaikum anak-anak. Hari ini saya akan membahas tentang latihan teks berita yang kemarin ya. Soal-soal latihan tentang teks berita yang sudah Bu Mela berikan kepada kalian. Ya. Kita akan mulai dengan soal yang pertama. Soal yang pertama. Baik, ini ya. Pembahasan soal bab 1 teks berita. Nah, ini teks ini untuk soal 1 dan 2. Di sini Bu Mela ambil dari liputan6.com beritanya bahwa gugus tugas percepatan penanganan COVID menyampaikan 3 provinsi tidak ada temuan kasus COVID atau 0 konfirmasi positif. Provinsi itu Bengkulu, Kalimantan, dan NTT. Kemudian di sini juga ada DKI Jakarta menjadi provinsi paling banyak mengalami penambahan, disusul Jawa Timur. Oke ya. Yang ditanyakan dalam soal 1 kemarin adalah apa yang dibahas dalam berita tersebut. Ini merupakan kaidah adik Simba yang pertama. Ya, masih ingat ya unsur berita adik Simba, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Nah, ini yang Bu Mela tanyakan adalah apa. Apa yang dibahas dalam berita tersebut adalah yang menjadi inti dalam berita tersebut. Jawabannya itu B ya, bahwa Bengkulu, Kalbar, dan NTT tidak punya kasus positif COVID dalam minggu ini. Ini di sini ada bukti dukung dalam teksnya. Jadi ini yang menjadi inti teks. Kemudian untuk soal nomor 2 itu masih tentang unsur berita. Soal tentang unsur berita yaitu siapa. Siapa yang menyampaikan informasi dalam berita tersebut adalah gugus tugas percepatan COVID-19 ya. Nah, kalau kita lihat bukti dalam teksnya di situ ada gugus tugas percepatan penanganan COVID. Oke. Baik, kita ke soal nomor 3 sampai nomor 7. Di situ ada teks tentang peringatan hari ulang tahun ke-75 RI tetap dilangsungkan di lapangan Istana Merdeka. Upacara itu dimulai pukul 10 dan penurunan bendera nanti akan pukul 17. Ya. Namun meski begitu, pihak Istana Negara sangat membatasi jumlah peserta. Nah, pasukan pengibar bendera tetap dilibatkan. Ini ya, ini walaupun walaupun ada pandemi COVID, tapi masih ada upacara peringatan hari ulang tahun ke-75 dengan ya hal yang berbeda, yaitu ada membatasi jumlah pesertanya. Berita ini saya ambil dari sumber yaitu liputan6.com. Nah, pertanyaan ketiga, mengapa peristiwa dalam berita tersebut terjadi? Nah, ini peristiwa dalam tersebut terjadi yaitu ada apa di situ? Adanya pembatasan peserta upacara karena COVID. Itu ya, tadi sudah ada di teks. Nah, ini. Nah, membatasi jumlah peserta yang mengikuti HUT-RI. Nah, soal nomor 4 kita bicara tentang fakta dalam berita. Ya, itu ya. Fakta itu yang tidak bisa dibantah alias benar-benar terjadi. Kalau A, pasukan tetap dilibatkan, ini masih bisa kenapa kok tetap dilibatkan? Nah, ada pertanyaan seperti itu kan? Jadi ini belum bisa dikatakan fakta. Yang B, pihak Istana Negara sangat membatasi jumlah peserta. Nah, ini masih ada pertanyaan. Kenapa kok sangat membatasi? Nah, kalau C kan fakta. Hanya petugas upacara di istana hanya berjumlah 67 orang. Nah, jelas ya ini jumlahnya hanya 67 orang. Tidak bisa dibantah. Nah, C
semua wajib mengikuti detik-detik proklamasi. Ada kata wajib, semua wajib. Jadi ini adalah masih pendapat. Nah, kalau C tidak bisa dibantah, memang jumlahnya hanya 67 orang. Kemudian kalimat langsung, ini kita masuk ke soal kaidah kebahasaan dalam teks berita ya. Kalimat langsung dalam teks berita itu, kalimat langsung ditandai dengan tanda kutip seperti ini. Jadi jawabannya adalah C. Nah, kita masih masuk ke kaidah kebahasaan di soal nomor 6. Ada keterangan waktu di situ ya. Waktu. Jelas jawabannya D. Nah, kenapa C ini bukan sebagai jawaban? Yang memperlihatkan waktu itu ada di D. Ya. Oke. Kemudian nomor 7 masih soal kaidah kebahasaan teks berita. Yang ditanyakan adalah keterangan tempat. Keterangan tempat sudah sangat jelas ya. Di sini ada di C, di lapangan Istana Merdeka Jakarta. Baik. Kita sekarang ke teks 3, ini untuk soal nomor 8 sampai nomor 10. Di sini ada peningkatan kasus yang kembali terjadi di Kota Minyak. Menahan sektor-sektor yang ingin merangkak naik, salah satunya pariwisata. Pada sebelumnya, pemerintah daerah mencanangkan relaksasi anggaran guna menggenjot pendapatan asli daerah, khususnya di bidang pariwisata. Namun, penutupan telah dilakukan karena tidak ingin mengambil risiko adanya klaster. Itu ya, jadi ini ada penutupan sektor pariwisata di Balikpapan. Nah, struktur berita yang merupakan kepala berita. Kepala berita kan kita tahu bahwa struktur berita itu ada 3 ya, yaitu kepala berita, tubuh berita atau isi, kemudian ekor berita atau kesimpulan. Nah, yang menjadi kepala berita di sini adalah A, karena ini merupakan judul berita. Kasus COVID-19 naik, objek wisata di Balikpapan ditutup kembali. Nomor 9, struktur berita yang merupakan ekor berita itu adalah kesimpulannya. Kita bisa melihat di bagian terakhir ya, itu merupakan ekor atau kesimpulan berita. Jawabannya D. Nah, sekarang bagaimana mencari sebuah simpulan isi kutipan berita? Kenapa kok jawabannya harus D, ya kan? Kalau A kasus baru, ya kan? Di situ di teks berita tidak ada kasus baru. Nah, yang B, kasus COVID karena sarana hiburan rakyat, tidak membahas sarana hiburan rakyat. Nah, kemudian objek-objek wisata yang dibuka menjadi penyebab naiknya, bukan hanya objek wisata. Nah, yang paling tepat adalah D, keputusan pemerintah yang harus menutup objek wisata karena naiknya kasus COVID-19. Dan penutupan ini diulang-ulang di dalam teks. Ini juga bisa menjadi kata kunci dalam mencari kesimpulan isi teks. Begitu ya anak-anak ya. Insya Allah kalian siap ya untuk menghadapi ulangan harian teks berita. Kita akan bertemu pada pembelajaran berikutnya. Bu Mela sampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.